Selamat pagi anak ibu semua. Kita kembali bertemu dengan ibu dalam muatan IPA. Ibu berharap semua anak ibu sudah bersiap untuk belajar. Kali ini kita memasuki tema 5, subtema 2, yaitu hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Kemarin kita sudah belajar mengenai ekosistem, di mana ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Di mana di dalam ekosistem itu ada terjadi hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Di mana judul kita kali ini adalah mengenai rantai makanan. Ya, kita melihat dan ibu berharap kamu memperhatikan penjelasan ibu. Nah, anak ibu, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, kita lihat komponen yang berperan dalam rantai makanan. Ada konsumen, ada produsen, ada pengurai. Dalam rantai makanan, ketiga komponen ini saling memiliki peran masing-masing. Nah, kita lihat selanjutnya, apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan seperti ini, tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau ini dikatakan adalah produsen karena dia dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak membuat makanan sendiri. Nah, konsumen itu ada 3, yaitu konsumen tingkat pertama, yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan. Contohnya rusa, kelinci, dan lain sebagainya. Kemudian ada konsumen tingkat kedua, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain. Contohnya katak, tikus, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya lagi, ya. Dia tidak ada pemangsanya. Contohnya siapa? Singa, elang, dan harimau. Inilah jenis-jenis konsumen. Kemudian, apa itu yang ketiga? Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Nah, anak ibu, kita mau lihat apa contohnya, yaitu cacing tanah, jamur, dan bakteri. Selanjutnya kita perhatikan apa itu contoh rantai makanan dalam ekosistem. Kita lihat ya anak ibu. Perhatikan gambar berikut. Padi. Padi adalah jenis tumbuhan. Dia merupakan produsen, di mana padi ini akan dimakan oleh konsumen, yaitu konsumennya adalah tikus. Tikus makanannya padi. Jadi padi ini dimakan oleh tikus dan tikus ini dikatakan sebagai konsumen tingkat pertama. Kemudian tikus ini dimakan oleh ular, ya. Makanya dikatakan ular adalah konsumen tingkat kedua yang memakan hewan lain. Kemudian ular akan dimangsa atau dimakan oleh elang. Dan elang dikatakan konsumen ketiga atau bisa dikatakan konsumen puncak yang tidak ada pemangsanya lain. Kemudian kalau elang ini mati, maka dia akan diuraikan oleh pengurai. Kemudian pengurai ini bisa digunakan oleh tumbuhan kembali. Inilah yang dikatakan rantai makanan. Dan inilah yang dikatakan satu rantai makanan, ya, di mana padi sebagai produsen dimakan oleh tikus, kemudian tikus adalah konsumen tingkat pertama, dimakan oleh ular,
di mana konsumen kedua adalah ular, kemudian yang ketiga adalah konsumen ketiga adalah elang. Elang tidak ada yang memangsa, maka dia akan mati, kemudian diuraikan oleh pengurai. Nah, anak ibu, tanah diuraikan di tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Inilah yang namanya contoh rantai makanan, satu rantai makanan. Selanjutnya, aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Aliran energi itu apa? Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari yang satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapat energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk lain. Nah, ini maksudnya anak ibu. Kita lihat diagramnya ini ya. Produsen akan dimakan oleh konsumen pertama, sehingga energi yang didapat dari produsen ini beralih ke konsumen pertama. Kemudian konsumen pertama akan dimakan oleh konsumen kedua atau hewan karnivora. Maka energi yang didapat oleh konsumen kedua ini akan 2 kali lipat dari konsumen pertama. Kemudian konsumen pertama akan dimakan oleh konsumen ketiga, umumnya omnivora. Kemudian kita tahu ya, dia akan mendapatkan energi lebih besar. Kemudian konsumen ini akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, di mana ini nantinya akan diuraikan atau ditransfer lagi kembali sebagai nutrisi oleh produsen. Nah, anak ibu, inilah siklus materi atau arus energi, di mana kalau di sini kamu lihat mana yang mendapatkan energi yang paling banyak, maka yang mendapatkan energi paling banyak adalah konsumen tingkat ketiga. Ya. Selanjutnya, nah ibu, kita melihat dalam ekosistem itu ada hubungan makhluk hidup dalam ekosistem atau yang disebut dengan simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis itu adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dibedakan menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, komensalisme. Yang ketiga, parasitisme. Nah, anak ibu, kita akan bahas satu persatu. Apa itu simbiosis mutualisme? Yaitu hubungan antara interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Apa contohnya? Nih, antara bunga dengan lebah. Kamu lihat, bunga dengan lebah. Apa keuntungan bagi bunga? Membantu penyerbukan. Apa keuntungan bagi lebah? Mendapat, yaitu sari makanan atau sari bunga. Mereka sama-sama untung, anak ibu. Makanya dikatakan simbiosis mutualisme. Apa contoh lainnya? Kita lihat. Contoh lainnya adalah ikan badut dan anemon. Anak ibu pernah lihat ini ikan badut? Ini dia. Dan inilah anemon. Ya. Nah, ini anemon. Ini dia beruntung dengan adanya anemon, ikan badut. Dia terhindar dari yang lain, sedangkan ikan badut akan mendapatkan tempat tinggal. Mereka saling menguntungkan, tidak merugikan ya. Kemudian apa contoh yang lain seperti ini? Ayo kita lihat apa nih? Ini adalah antara si kerbau dengan burung jalak. Anak ibu pernah lihat? Mungkin kamu pernah lihat. Ya, ini adalah hubungan mutualisme. Si burung jalak mendapatkan makanan dari tubuh si kerbau, yaitu kutu-kutunya, ya. Dia mematuki kutu si kerbau. Sedangkan si kerbau apa untungnya? Mengurangi kutunya sehingga dia jadi lebih sehat. Nah, anak ibu, ini adalah contoh yang namanya simbiosis mutualisme.
Nah, kita lanjut ke simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Nah, ini contohnya ikan hiu dan ikan remora. Coba kamu lihat. Yuk, ikan remora selalu mengiringi ikan hiu. Ikan hiu tidak dirugikan, ya, tapi ikan remora diuntungkan sehingga dia terlindung dari hewan-hewan yang lain atau pemangsanya. Kemudian anggrek dan pohon inang. Nah, ini anggrek menumpang pada pohon inangnya untuk mendapatkan sinar cahaya matahari, sedangkan pohon inangnya tidak dirugikan, ya. Kemudian tumbuhan paku dan pohon inang, ya, ini sama seperti anggrek dengan pohon inang, ya. Ini tumbuhan paku menumpang pada pohon inangnya untuk mendapatkan sinar matahari. Ini yang tiga ini adalah contoh komensalisme, satu diuntungkan, yang lain tidak dirugikan juga, ya. Kemudian ada yang dikatakan simbiosis parasitisme, adalah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan hidup yang lain. Apa itu contohnya? Ini pernah lihat ini? Ya, nyamuk dan manusia. Kita dirugikan karena darah kita dihisap, kemudian mungkin saja ada virus yang bisa ditularkan, ya. Ini nyamuk disebutkan juga adalah parasit karena satu dirugikan, ya. Kemudian kutu pada kepala. Nah, yuk anak ibu, kalau tidak jaga kebersihan kepala, maka akan ada kutu. Kutu ini akan menghisap darah dari kepala kita, dan ini merupakan parasit bagi kita, ya. Dia menghisap darah, ya. Maka harus menjaga kebersihan kepala. Kemudian yang terakhir ini, ayo, kalau kita makan tidak bersih, maka di dalam usus kita akan ada cacing pita pada tubuh manusia yang bersifat parasit menghisap darah, ya. Ini adalah contoh simbiosis parasitisme, interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk yang lain. Nah, anak ibu, inilah penjelasan ibu. Ibu berharap kamu mengerti dan memahaminya, dan ibu berharap kamu jangan lupa mengerjakan tugas yang ibu berikan pada buku Bu Pena 5B halaman 125, dan kamu kerjakan muatan IPA nomor 1 dan 5, kerjakan di buku latihan. Kamu kumpulkan di hari Senin. Terima kasih anak ibu. Ibu berharap kamu tetap semangat belajar. Sampai jumpa.